Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya Muhammad Rifai sebagai pembawa acara dari Khazanah Indonesia ini. Pada pagi kali ini kita akan membahas tema tentang kerajaan Islam tertua di Indonesia. Nah, bagi pemirsa di rumah, apakah sudah tahu bagaimana kerajaan-kerajaan tua Islam di Indonesia? Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang beliau ini adalah ahli sejarah, akan memberikan kita pencerahan tentang kerajaan-kerajaan tua Islam di Indonesia ini. Nah, baik, mari kita sambut. Ini dia Bapak Mulki Murabbi Abdurrahman. Nih, tepuk tangan dong, dari bayi saya dari panggil sini masa nggak ditepuk tangan? Ya maaf Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Seperti pada pagi kali ini ya Pak, Bapak kan sebagai ahli sejarah. Nah, bentar Mas Ripai, saya luruskan apa, dulu. apa nih? Kebetulan saya memang hidup sudah terlalu lama aja Mas Ripai. Oh, hidupnya sudah terlalu Jadi lama. bukan ahli sejarah juga, jadi karena memang tahu aja dulu itu seperti apa Oh, gitu. iya. Gitu Mas Ripai. Iya. Baik Bapak, kalau untuk kerajaan-kerajaan tua Islam di Indonesia ini apa aja ya Pak? Sebetulnya banyak sekali ya kerajaan Islam dulu itu di Indonesia, tapi saya akan menyebutkan 7 saja. Iya, 7 saja. Iya, yang pertama itu ada Perlak, Iya. terus yang kedua ada Ternate, Ternate. iya, ada lagi namanya Samudra Pasai, itu yang masyhur ya, Iya, yang masyhur itu. yang sering kita dengar. Terus ada kerajaan apa itu Ruyung-Ruyung, Pagaruyung, Pagaruyung, iya Pagaruyung. Terus ada juga Malaka, Malaka. iya, itu di Melaka Mas Boy. Tahu Melaka di mana Mas Boy? Ya di sana lah Iya, pokoknya. Terus yang ada lagi itu yang di buku sejarah biasanya dituliskan itu Kerajaan Demak. Iya, kerajaan Demak. Itu saja yang masyhur-masyhur Yang yang sering terdengar di telinga orang-orang Indonesia. Tapi ada 3 kerajaan Mas Boy yang memang dua kerajaan yang satu. Oh, satu. Iya, Kerajaan Perlak. Mas Kerajaan Ripai Perlak. suka dengar Kerajaan Perlak? Kalau untuk saat ini kerajaan Perlak itu belum pernah sih. Oh, belum pernah ya Mas Ripai. Tapi kerajaan Perlak itu termasuk kerajaan Islam tertua di Indonesia itu. Iya, sebetulnya ketika itu Kerajaan Perlak yang lebih dahulu berdiri daripada Samudra Pasai. Oh, Karena kan yang lebih masyhur di Indonesia saat ini, kerajaan yang berdiri pertama kali itu Samudra Pasai. iya, Samudra Pasai. Iya. Karena kan kalau dilihat-lihat juga Samudra Pasai ini banyak peninggalan-peninggalannya. Ya, itu salah satu yang menunjang bahwa Samudra Pasai menjadi kerajaan yang tertua. Iya. Nah, Kerajaan Perlak ini kenapa tidak bisa disebut tertua? Maksudnya dikalahkan oleh Samudra Pasai gitu, Iya. kepopulerannya. Iya. Karena masih banyak kekurangan-kekurangan daripada apa yang ditemukan waktu itu. Oh, Jadi ibaratnya buktinya belum kuat. ya buktinya belum. Heeh. Jadi belum bisa ketangkap polisi. Iya. Karena buktinya belum kuat. Iya, bisa. Jadi kalau untuk kerajaan Perlak ini sendiri, karena ketidakadaannya bukti itu ya, jadi Bukan tidak ada tapi kurangnya bukti ya. Iya. Kurangnya bukti. Jadi nggak valid lah kalau kata orang sekarang tuh. Iya. Kurangnya bukti yang menyebabkan kalah dari Samudra Pasai itu sendiri. Iya, kepopulerannya jadi kalah. Dan yang pada akhirnya itu ujung-ujungnya Perlak ini bergabung dengan Samudra Pasai. Oh, ujung-ujungnya bergabung. Iya, bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Makanya Samudra Pasai lah yang ditetapkan menjadi kerajaan tertua, kerajaan Islam tertua di Indonesia. Begitu Mas Ripai. Selanjutnya tadi berarti kalau untuk kerajaan Perlak sendiri, kalau tidak salah kerajaan Samudra Pasai itu didirikan pada tahun 1292 ya. Iya Mas Ripai. Kalau untuk Kebetulan berarti kalau untuk misalkan Perlak ini kan lebih tua ini. Emangnya tahun berapa ya lebih tepatnya kalau untuk kerajaan Perlak ini? kebetulan
kerajaan Perlak itu berdiri 840 Masehi, Mas Rifai. 840 Masehi. Iya, jadi kan jauh tuh jaraknya kan Jauh. dengan Samudra Pasai. Terus berkuasa itu pada 1200-an segitu. Dan akhirnya runtuhnya itu ketika 1292 kalau nggak salah. Berarti tahun runtuhnya itu bertepatan dengan dia itu bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai ya? Iya, betul sekali Mas Rifai. Karena kan ketika itu Samudra Pasai juga berkuasa pada, bukan berdiri tapi berkuasa. Ketika berkuasa Samudra Pasai itu kan 1200-an itu Samudra Pasai berkuasa, makanya akhirnya mengikut gue lo kalau gitu. Iya. Daripada nggak diaku kan jadi Iya. begitu Mas Rifai. Kalau untuk dilihat juga menggabungkan dua kerajaan itu menjadi satu, itu menjadi kerajaan besar juga ya berarti ya? Iya betul. Ketika itu Samudra Pasai, makanya sekarang pasti kalau anak-anak titisan, bukan titisan Tuhan, sorry, kalau titisan orang tuanya keislamannya bagus gitu. Iya. Maksudnya dikasih tahu sejarahnya bagus gitu, bukan hanya keislamannya saja, dikasih tahu sejarah daripada orang tuanya, pasti anak-anak itu pasti tahu perihal Samudra Pasai, bahwa Samudra Pasai adalah kerajaan Islam terbesar, Iya. kerajaan Islam tertua. Karena kan ya tadi apa ya, dua menjadi Penggabungan satu. dua kerajaan Iya, menjadi satu. betul, bisa sekali. Begitu Mas Rifai kira-kira. Oke, terima kasih banyak sekali ya Pak atas ilmunya pada pagi hari ini. Iya iya Mas Rifai, sama-sama. Saya juga senang diundang di sini. Ini kebetulan saya perdana ya. Iya, acara perdana dari Khazanah Indonesia itu Khazanah sendiri. Indonesia. Iya. Iya, kelihatan dari Mas Rifai gelagatnya. Iya, Perdana. perdana. Nervous. Iya. Saya juga dulu pertama itu nervous. Iya, betul sekali Bapak. Karena ya belum terbiasa begitu ya. Iya, memang kalau dulu ada pepatah apa, dari terpaksa, terbiasa, bisa, luar biasa. Luar biasa ya. Kalau kata-kata sekarang tuh apa namanya? Terbentur, hancur. Enggak dong, bukan terbentur, Oh. hancur. Jadi terbentur. Oh gitu, Pak. iya. Jadi Iya. makin dibiasakan makin biar terbentuk mentalnya. Iya, betul. Gitu. Baik, ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini berarti kita jadi mengetahui gitu, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu bukan hanya Samudra Pasai yang populer saja gitu, Demak yang populer gitu, tapi ada satu kerajaan Islam yang lebih tua dari Samudra Pasai, yaitu kerajaan Perlak itu sendiri ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Mulki Murabi Iya, yang iya. sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua sehingga kita menjadi tahu ya. Mungkin diakhiri acara pada pagi hari ini tentang Khazanah Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.